Astagfirullahaladzim. Yang benar kamu lah. Berarti aku membunuh orang dong. Mati. Aduh, gimana dong sekarang? Sekarang aku jadi pembunuh. Sebentar lagi aku di penjara. Orangnya mati gimana? Bisa-bisa gue di penjara. Gimana Bu? Si Dayat masih ada di kamarnya? Dari tadi sore pas pulang, dipanggil-panggil nggak jawab, Pak. Malah belum makan lagi. Ibu takut banget dia sakit. Ada apa ya Bu ya? Nggak seperti biasanya. Coba Bapak lihatin dia. Ibu khawatir banget, Pak. Dayat itu kan anak kita satu-satunya. Sekarang gimana caranya? Gak ketahuan kalau aku yang nabrak. Cepetan, ayo, cepetan pergi. Aku pakai megang lagi orangnya. Berarti sidik jarinya ada dong di bajunya. Aduh. Dayat, Papa sama Ibu mau bicara. Buka. Aduh, gimana nih? Dayat. Kamu nih ngapain sih? Kamu nggak sholat asar? Maghrib sudah lewat. Kamu mengurung diri berjam-jam di kamar itu ngapain? Ngapain? Aku tidur, Pak. Capek. Capek? Kamu ngapain capek? Hah? Kelayapan dengan perempuan nggak bener itu? Iya. Bapak jangan ngomong sembarangan ya. Dayat, memang Bapak belum pernah bertemu dengan perempuan itu. Tapi telinga Bapak ada di mana-mana. Ngerti kamu? Bapak dengar dari siapa? Dayat, kalau bicara sama orang tua yang sopan dikit dong. Dayat, dengar ini. Dengar! Selama kamu masih menjadi anak Bapak, Bapak berhak mengatur kehidupan kamu dan Bapak berhak mengatur dengan siapa kamu menikah. Ingat itu. Dayat, kamu jangan salah paham begitu. Semua yang diucapin bapak kamu itu demi kebaikan masa depan kamu. Kang, aduh, ini udah jam 12:30. Ada apaan sih? Lah, aku nggak tenang nih. Aku kebayang-bayang terus. Aku harus ketemu sama orang yang aku tabrak itu. Percuma, Kang. Lela baru aja dapat kabar. Orang yang Akang tabrak itu meninggal saat dibawa ke rumahnya. Astagfirullahaladzim. Yang benar kamu lah. Berarti aku membunuh orang dong. Aduh, mati. Aduh, gimana dong sekarang? Sekarang aku jadi pembunuh. Sebentar lagi aku di penjara. Gimana ini? Tok, kamu percaya tidak kalau ada hantu Trembesi? Ada tidaknya hantu Trembesi tidak ada pengaruhnya buat saya. Kalaupun ada dan saya bertemu, saya akan gebrak 3 kali. Hopa! Hopa! Hopa!
kabur itu hantunya. Hebat kamu tuh, euy. Iya, kalau kamu? Saya teh Junet. Ada hantu, orang tidak akan takut. Tidak akan pingsan, tidak akan lari. Junet. Hebat. Kenapa kamu toh? Hah? Ini jurus terakhir dari guru saya. Tapi saya kebelet pipis, jadi saya pipis dulu ya. Hah? Saya ikut ya. Jangan. Kamu kan bukan muhrim saya. Nanti ngintip lagi. Amit saya teh ngintipin kamu. Mendingan teh. Lama tuh, Kang. Enggak, saya lagi latihan buat menghadapi hantu terbesi. Si Junet lagi mau dimakan hantu terbesi. Udah kesana kalian. Yaudah tuh, Kang, kita ke sana. Hah? Kalian duluan aja, nanti saya nyusul gampang. Bener, Kang, nyusul. Iya, kalau sampai saya nggak nyusul, sumpahin saya biar saya ketimpa sama kotoran kebo. Sana. Yaudah, yuk, Pak. Yuk. Yang ketimpa sama kotoran kebo daripada ketemu sama kebo sialan. Kang, bangun Kang. Bangun tuh, Kang. Bangun tuh, Kang. Kang, Junet. Wah, Kang baik-baik aja. Iya, Kang. Muka Kang harus segera dikasih tepung terigu tuh, Kang. Betul, Kang. Supaya nggak digenteng hantu lagi, Bang. Betul Kang. Iya, Kang. Jurik! Hantu! Kang, kalau saya dengar dari cerita Kang tadi sih, saya yakin itu pasti makhluk gaib penghuni pohon trembesi yang angker itu, Kang. Yang benar kamu. Iya, bisa aja itu karena Akang nabrak orang di sekitar pohon trembesi itu. Usil banget sih itu hantu. Sampai-sampai ikut campur urusan pribadi aku. Kang, saya mah khawatirnya nih, hantu itu marah sama Akang karena perbuatan Akang yang tidak bertanggung jawab setelah nabrak orang di sekitar wilayah kekuasaan hantu itu, Kang. Iya, pohon trembesi itu. Habis kamu juga sih yang nyuruh aku kabur. Ih, Akang gimana sih? Saya kan cuma mikirin keselamatan Akang. Saya nggak mau orang yang saya sayangin babak belur di keluarga. Akang gimana sih? Ya udah, aku minta maaf deh. Aku lagi stres, lagi emosi. Ini kan menyangkut ketenangan hidup aku. Pokoknya aku nggak mau dikejar-kejar terus sama hantu sialan itu. Kang, gini. Gimana kalau saya kenalin Akang sama Dukun Sugali? Kita minta bantuan beliau aja, Kang. Siapa tahu dia bisa bantu kita. Akang mau kan? Ya, boleh aja sih, asalkan bisa memecahkan masalah. Tapi sebelum ke sana, kita ke rumah Mumun dulu ya. Soalnya ibu aku nitipin kain buat si Mumun, buat dijahit sama si Mumun. Mumun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Dayat. Mun, ibuku nitipin bahan kain nih buat dijahit sama kamu. Baik-baik. Kamu harus bayar denda sama saya karena telah bertindak lebih tercelah daripada saya. Dendanya berapa? Kamu harus mengadakan upacara bersih desa. Biaya upacara besarnya 5 juta. Baik, Ma. Baik.
Apa? 5 juta? Pakai otak kamu, pakai! Tapi aku butuh sekali uang itu, Pak. Aku minta tolong. Kalau kamu mau minta perlindungan dari teror makhluk gaib itu, jangan pergi ke dukun. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya Bu. Lalu apa? Apa yang kamu bilang tadi? Eh? Upacara bersih-bersih desa. Bapak tidak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Aduh, Bapak ini nggak ngerti juga sih. Kalau aku nggak melaksanakan upacara bersih desa itu, bisa-bisa aku dikejar-kejar terus sama hantu Bondrem besi. Bapak mau aku gila? Pak, sudah turuti permintaan anak kita. Enggak. Enggak. Dia harus tanggung sendiri risiko dari perbuatannya. Itu. Enggak. Apa yang dikatakan bapak kamu itu benar. Kamu harus rajin ibadah. Kamu sudah mulai lupa sama Allah. Aku nggak butuh nasihat, aku butuh duit. Dayat! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Mumun, bahan yang ibu titipin ke Dayat sudah kamu terima? Udah Bu, cuma saya lupa nanya. Ini mau dibuat pakaian wanita apa laki-laki? Oh itu, rencananya sih ibu mau bikin baju untuk Dayat. Habis bajunya semuanya kawas. Oh kalau gitu saya harus ukur badannya Kang Dayat dulu Bu. Kebetulan saya bawa meterannya. Oh boleh, tunggu sebentar ibu panggilin ya. Yat, Dayat kemari sebentar ya. Apa lagi sih, Bu? Ini Nak Mumun mengukur badan kamu. Buat apa sih? Rencananya ibu mau bikinin baju kamu. Itu bahan yang tadi ibu titipin ke kamu. Nak Mumun, ibu tinggal sebentar ya. Kang, maaf ya. Tadi di teras saya dengar ada ribut-ribut. Emang bener ya? Kang Dayat berurusan sama dukun? Ya, emangnya kenapa? Enggak, nggak apa-apa. Cuma mau nanya aja, emang ada apa ya Kang? Aku nabrak orang, terus aku kabur. Sebenarnya aku nyesel, Mun. Setelah kejadian itu, aku jadi dikejar-kejar terus sama hantu pohon besi. Makanya aku ke dukun. Nah, tapi malah dukun itu ngasih syarat yang cukup berat buat aku. Pusing aku jadinya. Kang, kalau menurut saya, kita sebagai orang yang beriman, yang percaya sama Tuhan, seharusnya kita nggak boleh percaya sama dukun. Terus, aku harus pakai cara apa lagi, Mun? Ya lebih baik Kang Dayat sholat tahajud aja. Mohon ampun, minta keselamatan. Maaf ya Kang, kalau saya terlalu menggurui. Tapi ini mah terserah Kang Dayat aja.